Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat konten channel H2 Content Creator. Jumpa lagi di cerita seru di channel ini. Kali ini saya ingin bercerita tentang seorang pemuda yang pura-pura lumpuh untuk menguji istrinya saat bangkrut dan lumpuh. Namun sebelum kita lanjut, sebaiknya tinggalkan jejak dulu ya. Klik tombol like, subscribe, share ya, supaya kami bisa lebih semangat lagi bikin konten seru lainnya. Juga tinggalkan komentar dan sebutkan dari daerah mana dan negara mana kalian tinggal. Baik, yuk kita lanjut ceritanya. Malam itu, angin bertiup lembut di antara pepohonan di halaman rumah tua yang mulai sepi. Ada seorang pria muda yang duduk di kursi roda, memandang langit dengan tatapan sendu. Namanya Arka, lelaki tampan berusia 29 tahun, yang dulu hidupnya bergelimang harta, cinta, dan kebahagiaan. Namun kini, hidupnya berubah drastis. Bukan karena takdir, tapi karena rencana besar yang ia buat sendiri. Ia berpura-pura lumpuh setelah kecelakaan demi satu tujuan, menguji kesetiaan istrinya, Naila. Namun, tak semua rencana berjalan seperti yang diinginkan. Karena cinta, bila diuji dengan kebohongan, seringkali meninggalkan luka yang tak bisa disembuhkan. Hari itu, Arka mengendarai mobil sportnya dengan kecepatan tinggi. Setelah rapat panjang dengan direksi perusahaannya, ia hanya ingin pulang lebih cepat ke rumah, menemui istrinya, Naila. Tapi nasib berkata lain. Di tikungan tajam, seekor anjing tiba-tiba menyeberang. Arka membanting setir, mobilnya menabrak pagar pembatas. Ia hanya luka ringan. Tapi sejak hari itu, ia memutuskan berpura-pura lumpuh. Tak ada yang tahu, kecuali sahabat sekaligus sekretarisnya, Rendra, yang membantu menyembunyikan kebenaran itu. Arka ingin tahu, apakah Naila mencintainya apa adanya, atau hanya karena kekayaan yang ia miliki. Ia pun mengumumkan pada keluarga dan rekan kerja bahwa dirinya kini tak bisa berjalan dan perusahaannya bangkrut karena semua asetnya dijual untuk biaya pengobatan. Naila tampak sedih di awal, menangis setiap malam. Tapi di balik air matanya, Arka merasa ada sesuatu yang berubah. Tatapan lembut itu mulai hilang, senyum itu mulai hambar. Ia mulai jarang diajak bicara. Dan setiap kali Arka memanggilnya, Naila selalu sibuk dengan urusan kerja. Arka diam. Ia menahan luka, tapi juga menunggu untuk melihat sejauh mana cinta yang dulu begitu ia percaya. Hari-hari berlalu. Arka kini benar-benar seperti orang lumpuh, duduk di kursi roda, mengandalkan Naila untuk makan, mandi, dan berpakaian. Namun perlahan, Naila mulai malas melakukannya. Ia sering keluar malam dengan alasan lembur di kantor. Teleponnya dikunci dengan sandi. Senyum yang dulu ia berikan untuk Arka, kini hanya sisa dari kepura-puraan. Suatu malam, Arka mendengar suara tawa lembut dari luar kamar. Ia diam-diam mendekat ke jendela dan melihat Naila tersenyum di depan rumah bersama seorang pria, Dion, rekan kerjanya yang kaya dan tampan. Arka menahan napas. Dunia seolah berhenti. Air mata jatuh, tapi ia tetap berpura-pura tak tahu. Dalam hati, Arka berkata lirih, kalau cinta ini palsu. Aku ingin tahu seberapa jauh ia sanggup mengkhianati. Dan malam itu, ia mulai mengatur rencana. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk melihat batas kesetiaan yang sebenarnya. Hari demi hari, Naila semakin sering bersama Dion. Awalnya hanya alasan pekerjaan, tapi kini mereka terlihat di kafe, restoran, bahkan pulang larut malam bersama.
Sementara Arka di rumah duduk menatap foto pernikahan mereka di dinding. Gambar itu dulu penuh tawa dan cinta, kini hanya menjadi pengingat luka. Rendra, sahabat Arka, sempat ingin membongkar semuanya, tapi Arka melarang. Jangan dulu, Ren. Aku harus tahu, apakah cinta Naila benar-benar sudah mati. Naila mulai memperlakukan Arka seperti beban. Suaranya meninggi setiap kali Arka meminta bantuan. Bahkan suatu malam, ia berteriak, "Sampai kapan kamu mau seperti ini, Kak? Aku capek hidup begini. Aku butuh suami, bukan beban." Kalimat itu seperti pisau yang menembus dada Arka. Ia hanya menunduk, tak membalas. Namun di balik ketenangan itu, ada kesedihan yang dalam. Cinta yang dulu begitu kuat, kini mulai layu. Dan di hati Arka muncul rasa takut. Takut kalau semua yang ia korbankan sia-sia. Suatu sore, ketika hujan turun perlahan, Arka meminta Rendra untuk tidak datang menjemput seperti biasanya. Ia ingin sendirian di rumah. Tapi saat malam tiba, ia mendengar suara langkah kaki dan tawa lembut dari kamar tamu. Suara perempuan yang ia kenal, Naila, dan suara lelaki lain, Dion. Dengan tubuh yang pura-pura lumpuh, Arka berusaha mendekat. Ia membuka pintu kamar itu perlahan, dan di sanalah kenyataan paling pahit menamparnya. Naila sedang berdua di tempat tidur bersama Dion. Arka menggenggam roda kursi sekuat tenaga. Dadanya sesak, air matanya tak bisa dibendung. Ia tak bersuara, hanya menatap Dion yang sadar lebih dulu kaget. Sementara Naila langsung menutupi tubuhnya dengan selimut, wajahnya pucat ketakutan. "Arka, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang kupikirkan." Arka berkata lirih, "Aku hanya ingin tahu, apakah kamu masih mencintaiku?" Dan sekarang, aku tahu jawabannya. Tanpa amarah, tanpa teriakan, Arka hanya berbalik, meninggalkan kamar dengan air mata mengalir di pipinya. Malam itu, ia memutuskan untuk pergi diam-diam. Subuh menjelang, Arka meninggalkan rumah dengan bantuan Rendra. Ia hanya membawa tas kecil, beberapa pakaian, dan surat singkat yang ia tinggalkan di meja ruang tamu. "Naila, mulai hari ini kamu bebas. Aku tak ingin jadi beban. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu." Naila membaca surat itu pagi harinya. Matanya membesar, jantungnya berdebar, tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena ketakutan. Takut jika semua kebohongan akan terbongkar. Namun beberapa hari setelah Arka pergi, kabar mengejutkan datang. Kantor pusat mengumumkan bahwa Arka masih pemilik utama perusahaan dan semua saham masih atas namanya. Dion hanyalah manajer yang baru diangkat. Dion panik, Naila pun shock. "Jadi, selama ini Arka tidak bangkrut?" "Tidak," jawab Dion pelan. "Dan kalau dia tahu tentang kita, habislah aku." Naila menangis, menyadari bahwa ia baru saja menghancurkan rumah tangga dan cinta sejati demi keserakahan dan kebodohannya sendiri. Bulan berganti. Arka tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, berpura-pura tetap lumpuh di depan tetangga. Tapi di rumah itu, ia bisa berjalan. Ia sering berjalan di malam hari, menatap langit dan berkata pelan, "Cinta sejati memang sulit dibuktikan tanpa kehilangan." Ia tidak berniat kembali. Meskipun Rendra sering membujuk, dia menyesal karena Naila mencarimu kemana-mana. "Menyesal karena kehilangan, bukan karena cinta," jawab Arka tenang. Sementara itu, Naila mulai kehilangan segalanya. Dion meninggalkannya setelah tahu Naila hamil dan tak mau bertanggung jawab. Keluarganya pun marah besar, menganggap Naila mempermalukan nama baik. Hidupnya kini berantakan. Tidur di apartemen sewaan kecil
menyesap air mata setiap malam. Dan setiap kali ia menatap cermin, Naila melihat bayangan dirinya dulu, wanita yang bahagia, namun kini hancur oleh pilihannya sendiri. Suatu hari, Naila jatuh sakit karena stres berat dan kehamilan yang melemahkan. Ia dilarikan ke rumah sakit tanpa siapapun yang menemaninya. Takdir berkata lain. Malam itu Rendra datang berkunjung karena sahabatnya dirawat di rumah sakit yang sama. Dan tanpa sengaja, ia melihat Naila terbaring di ruang perawatan. Rendra menghubungi Arka. "Kak, kamu harus datang. Lihatlah dia sekali saja. Dia benar-benar hancur." Arka datang diam-diam, mengenakan masker dan topi. Ia berdiri di depan pintu kamar Naila, melihat wajah pucat itu. Tubuh kurus yang dulu begitu ia cintai, air matanya menetes. Namun ia tak berani masuk. "Aku sudah tak punya hak untuk menyentuhnya lagi," gumamnya pelan. Ia hanya meninggalkan sepucuk surat di meja kecil samping tempat tidur. "Semoga kamu sembuh. Aku sudah memaafkanmu, Naila." Beberapa bulan kemudian, Naila melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangis kecil itu menjadi satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang gelap. Ia menatap bayi itu dengan air mata, memeluknya erat. "Kamu, satu-satunya alasan mama masih hidup." Naila berusaha bangkit, bekerja di toko kecil, membesarkan anaknya sendirian. Tapi setiap malam, ia teringat wajah Arka, suaminya yang mungkin masih di luar sana, entah di mana. Arka pun sering melihat mereka dari kejauhan. Ia tahu bayi itu bukan darah dagingnya, tapi entah mengapa, setiap kali melihat Naila menggendong anak itu, hatinya terasa hangat. Mungkin rasa cinta yang tulus memang tak pernah mati, hanya berubah bentuk menjadi doa dari kejauhan. 3 tahun berlalu, Naila kini hidup sederhana, membesarkan anaknya yang berusia 2 tahun. Suatu sore, tukang pos datang mengantar sepucuk surat tanpa pengirim. Surat itu berisi tulisan tangan yang begitu ia kenal. "Naila, jika kau membaca ini, mungkin aku sudah pergi jauh. Aku tak pernah membencimu. Meski kau telah mengkhianatiku, aku hanya berharap suatu hari kamu bisa bahagia. Bukan karena harta, tapi karena cinta sejati yang kau temukan dalam hatimu sendiri. Maafkan aku yang tak pernah sempurna." Arka, air mata Naila jatuh membasahi surat itu. Ia menatap ke langit sore yang berwarna jingga. Di hatinya ada penyesalan yang tak terhapus oleh waktu. Ia berbisik pelan, "Arka, kalau saja waktu bisa diulang." Beberapa bulan kemudian, kabar duka datang. Arka meninggal karena serangan jantung mendadak di rumah kecilnya. Ia dimakamkan sederhana, hanya dihadiri Rendra dan beberapa tetangga. Naila datang terlambat. Ia berlari di antara nisan. Tubuhnya gemetar, hingga akhirnya menemukan nama yang paling ia takutkan, Arka Pradana. Ia jatuh berlutut di depan makam itu, menangis sejadi-jadinya sambil memeluk tanah basah. "Maafkan aku, Kak. Aku sudah menghancurkan segalanya. Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu." Rendra berdiri di belakang, menatap dengan mata berkaca. "Dia mencintaimu sampai akhir, Nay. Bahkan di hari terakhirnya, dia masih berdoa agar kamu bahagia." Langit mendung sore itu berubah menjadi hujan lembut. Naila menatap ke atas, merasakan air hujan bercampur air mata di wajahnya. Dalam hatinya, ia tahu cinta sejati itu pernah datang, tapi ia sendiri yang membunuhnya. Dan di atas nisan itu, seolah terdengar suara lembut dari hati Arka, "Aku sudah memaafkanmu selamanya." Akhir cerita, sebuah kisah tentang cinta, kesetiaan, dan penyesalan.
tentang bagaimana ujian yang lahir dari kebohongan seringkali berakhir bukan dengan kemenangan, tapi dengan kehilangan yang tak bisa digantikan.